apa, mereka sudah menunggumu. Dokumen yang kau butuhkan sudah disiapkan. Mari kuantar masuk. Samar ku dengar suara orang lain di seberang telepon, yang mana kemudian Elliot mengiyakan ucapan orang itu. Aku harus pergi, baby. Nanti kuhubungi lagi. Ucap Elliot. Tapi, Elliot, katakan dulu mengapa tiba-tiba kau mengajak ke London. Aku tidak menyelesaikan kalimatku, karena peringatan sambungan terputus sudah lebih dulu berbunyi. Aku pun menurunkan tanganku yang sejak tadi terangkat untuk menempelkan ponsel ke telinga, lalu menghela napas menatap layar benda itu. Dia pasti sedang sangat sibuk, tetapi bisa-bisanya meneleponku untuk bilang tentang pergi London. Alhasil, dia jadi bicara setengah-setengah dan berujung hanya membuatku terkejut sekaligus penasaran. Jarak dari New York ke Boston memakan waktu sekitar 2-3 jam menggunakan mobil. Semoga saja nanti sore dia sudah kembali ke New York dan tidak terlalu malam tiba di rumah, sehingga kami bisa melanjutkan pembicaraan. Aku memasukkan ponselku ke saku jas putih yang kupakai, lalu menaiki salah satu lift yang pintunya sudah terbuka. Kugunakan lift itu untuk tiba di lantai tempat unit kandungan dan kebidanan berada, kemudian langsung berjalan menuju ruangan Selena. Ketika aku sampai di dalam, rupanya karibku itu sedang berjongkok di sudut ruangan bersama seorang perawat. Aku pun mengerutkan kening karena bingung. Apa yang sedang kau lakukan? Tanyaku. Selena menoleh padaku, lalu berdecak pelan dengan wajahnya yang terlihat emosi. Beritahu aku bagaimana caranya harus sabar sepertimu. Kau ini bicara apa? Apa yang terjadi? Aku melangkah menghampirinya, lalu melihat kalau ternyata Selena dan perawat itu berjongkok di sudut ruangan untuk memungut pecahan kaca dan kertas yang berserakan di lantai. Walaupun belum tahu apa yang terjadi, tetapi aku segera berjongkok juga untuk membantu mereka. Aku akan memanggil petugas kebersihan, ujar perawat seraya beranjak keluar. Aku dan Selena pun menumpuk pecahan beling yang sepertinya berasal dari vas bunga yang pecah, sehingga lembaran kertas yang berserakan di sekitarnya juga ikutan basah karena air dari vas tersebut. Apakah ada pasien yang membuat kekacauan? Aku menebak. Ya. Ibu hamil yang malang karena punya suami dan ibu mertua yang gila, gerutu Selena. Kenapa memangnya? Selena berdiri dari posisi jongkoknya setelah kami selesai menumpuk pecahan beling. Aku pun ikutan berdiri, menatap karibku itu yang masih menahan emosi. Ada pasien yang hari ini akan melakukan persalinan, sudah dijadwalkan dari tadi pagi bahwa persalinannya akan dimulai pukul 2 siang nanti, kata Selena. Lalu, kondisi pasien itu terlalu buruk untuk persalinan normal. Selena membentuk bulatan dengan kedua telapak tangannya, memeragakan sesuatu sambil melanjutkan, bentuk rahimnya bermasalah, pasien juga memiliki masalah jantung. Kondisi janin yang dikandung memang sangat kuat, tapi pasiennya yang kondisinya lemah. Ada beberapa keadaan mendesak yang juga menjadi prioritas. Karena itulah, sejak jauh-jauh hari aku sudah bilang bahwa pasien harus melakukan persalinan dengan cara operasi. Memang harus begitu, bukan? Ya, memang harus begitu. Tapi apa kau tahu? Ibu mertuanya juga ikut datang mengantar pasien ke sini, lalu dia keras kepala dengan berkata, menantuku harus melahirkan secara normal. Aku bilang baik-baik bahwa persalinan normal dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, bisa membahayakan nyawa menantunya, tapi dia tetap bersikukuh. Kau tahu apa alasannya ingin persalinan normal? Agar menantunya menjadi ibu seutuhnya. Dia bilang, kalau belum melahirkan normal, belum jadi ibu betulan. Aku menghela napas, lalu mengusap-usap punggung Selena. Memang masih banyak sekali orang tua yang pemikirannya aneh begitu. Bersabarlah. Itu bukan hanya pemikiran aneh, Lily. Tapi pemikiran tertinggal, terbelakang, dan primitif. Zaman yang sudah semakin maju begini, masih ada yang berpikiran begitu. Ya Tuhan.
Menantunya bahkan bisa tidak selamat jika memaksakan persalinan normal. Suami pasien juga malah membela ibunya, padahal sudah kujelaskan berkali-kali bahwa keselamatan istrinya bisa terancam jika tetap dipaksa melahirkan normal. Lalu akhirnya bagaimana? Setelah berusaha menjelaskan baik-baik, aku jadi tidak sabaran ketika aku disebut dokter yang payah karena tidak bisa membuat pasien melahirkan dengan normal. Gila. Tentu saja aku kesal. Lalu mereka malah marah-marah dan melempar vas bungaku. Petugas keamanan datang untuk mengusir, akhirnya mereka bilang tidak mau pasien melakukan persalinan di sini. Padahal ku bilang, surat-surat opname sudah disetujui dan pasien tetap harus ditangani di sini. Tapi lagi-lagi, mereka tetap memaksa dan memutuskan untuk membawa pasien ke rumah sakit lain, tutur Selena. Kasihan sekali pasien itu. Khawatir kontraksi di jalan. Selena menggaruk-garuk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal, hanya untuk melampiaskan rasa frustrasi. Dia berkata, pasien diantar ke rumah sakit lain menggunakan ambulans. Kuharap dia baik-baik saja. Dan lagi pula, aku yakin bahwa rumah sakit lain pun tetap akan bilang bahwa persalinan harus dilakukan dengan operasi. Mereka saja yang egois. Dasar mertua jahat. Tenanglah. Ayo, makan siang dulu. Perutmu perlu diisi makanan agar tidak marah-marah terus, ajakku seraya menarik tangan Selena dan menariknya untuk keluar dari ruangan, sebab seorang petugas kebersihan rumah sakit juga sudah datang. Traktir aku kopi, ya. Pinta Selena dengan raut wajahnya yang langsung berubah semringah. Aku memutar mataku dengan malas, tetapi tetap menjawab dengan anggukan. Kami pergi ke kantin khusus tenaga medis dan karyawan rumah sakit, lalu mengambil makan siang lengkap yang sudah disediakan oleh petugas kantin. Setelah itu, aku dan Selena menempati meja yang letaknya persis di samping jendela, kami duduk berhadapan. Kenapa tadi Kate tidak datang ke ruanganku bersamamu? Tanya Selena. Dia masih harus menemui kepala spesialis bedah umum. Entah untuk apa. Dia menyuruhku untuk duluan saja, jawabku sembari mengaduk-aduk sup jagung di mangkuk kecil milikku. Oh. Selena mengangguk-anggukan kepalanya perlahan. Melihat adanya sedikit perubahan raut wajah Selena, aku merasa ada yang salah. Karena itulah, seraya mulai memakan makan siangku, aku pun bertanya, "What's wrong? Kau sedang bertengkar dengan Kate?" "Tidak," jawabnya sambil menghela napas panjang. "Lalu mengapa wajahmu seperti itu?" Tidak langsung kudapatkan jawaban atas pertanyaanku tersebut. Selena memakan sosis panggang di piringnya dan diam cukup lama. Hingga sekitar 3 menit kemudian, barulah dia berkata, "2 hari yang lalu, aku datang ke rumah orang tua Kate." Aku mengunyah makanan di mulutku sembari pasang telinga untuk mendengarkan Selena. Kami membicarakan soal pernikahan. Orang tua Kate juga berencana untuk bertemu dengan orang tuaku lagi minggu depan. Begitukah? Itu bagus. Aku turut merasa senang. Tapi, sepanjang kami membicarakan itu, Kate lebih banyak diam dan seperti tidak fokus. Aku tahu Kate memang serius tentang pernikahan kami, tapi entah mengapa, aku berpikir bahwa keadaan ini tidak baik. Kenapa kau bisa berpikir begitu? Tanyaku. Selena yang sebelumnya sedikit menunduk menatap piringnya, kini mengangkat kepala untuk menatapku. Dia mengulum bibir sejenak, lantas berkata, "Kate mungkin masih menyukaimu, Lily." Aku hampir tersedak oleh mashed potato yang ada di mulutku karena mendengar ucapan Selena. Keningku langsung mengernyit dalam, lalu menyahut, "Apa yang kau bicarakan? Kau tidak boleh berpikir seperti itu, Lena." Selena mendengus pelan. "Kuyakin itu memang benar. Kau orang baik. Semua orang menyukaimu dan gemar berada di dekatmu. Bahkan beberapa kali ibunya Kate memujimu dan menanyakan tentangmu. Ibunya Kate menanyakan tentangku mungkin karena sudah lama tidak bertemu, lalu dia tahu kalau kau adalah temanku, makanya dia bertanya." "Tidak, Lily. Aku
Jadi takut bahwa hubunganku dengan Keit sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik karena Keit tidak sungguhan mencintaiku. Kau tidak perlu berpikiran macam-macam. Hubunganku dengan Keit sudah berakhir sangat lama, bahkan sebelum aku lulus kuliah. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu dan hanya masa lalu. Ya, itulah intinya. Selena menatapku dengan mata kelabunya yang agak nanar. Aku merasa bahwa sepertinya Keit belum selesai dengan masa lalunya. Perkataan Selena tentu perlu kusangkal dengan tegas. Namun ketika dia bilang soal belum selesai dengan masa lalu, aku langsung termenung dan teringat pada masalah yang sempat membuatku dan Elliot bertengkar minggu lalu. Aku merasa kecewa karena Elliot tidak mau terbuka padaku, pun juga terpengaruh oleh pemikiranku bahwa Elliot mungkin belum selesai dengan wanita masa lalunya. Dan sekarang, Selena berkata bahwa Keit juga seperti itu, seolah berada dalam situasi yang hampir sama. Tapi masalahnya, akulah masa lalu Keit yang Selena khawatirkan. Percayalah padaku, itu hanya pikiran negatifmu saja, ucapku pada Selena. Aku juga tidak akan bisa mengendalikan isi pikiranku sendiri jika aku berada di posisimu. Tapi ketika orang lain menceritakan tentang masalah yang serupa, aku bisa menerka dan memberikan tanggapan yang akurat. Jadi, percayalah padaku. Aku yakin aku benar. Keit masih memiliki perasaan padamu, jawab Selena. Ini mungkin salahku. Dari dulu aku menyukai Keit. Bahkan saat kita masih kuliah, saat kau masih menjalin hubungan dengan Keit, aku pernah mencoba merebut Keit darimu. Selena memberi jeda untuk memakan sup jagungnya. Setelah itu, dia melanjutkan, aku yakin kau diam-diam tahu kalau dulu aku juga pernah mencium Keit saat tidak sengaja mabuk di acara kampus. Tapi kau diam saja dan tidak membenciku. Untuk apa aku membencimu? Sudahlah. Aku bahkan sudah lupa tentang itu, sahutku, lagi pula itu tidak penting. Kau tetap temanku. Maafkan aku, Lily. Aku bodoh sekali. Dulu aku seperti teman bermuka dua. Pasti sebenarnya dulu kau sangat kecewa dan sakit hati karenaku. Aku menggeleng pelan namun penuh keseriusan untuk meyakinkan Selena bahwa dia tak perlu mempermasalahkan tentang kejadian itu lagi. Kembali memfokuskan pembicaraan ke awal, aku bertanya, kenapa kau bisa berpikir bahwa Keit seperti itu? Selena menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi, lalu menjawab, sikap Keit sedikit berubah semenjak kau kembali ke New York. Maksudku, begitu bertemu denganmu lagi, dia jadi agak berbeda. Jadi, aku tidak boleh berada di sini. Haruskah aku pergi lagi? Sejauh apa aku harus pergi kali ini? Haruskah lebih jauh daripada Kansas? Candaku. Selena terkekeh pelan. Bukan begitu maksudku, Lily. Jangan pergi. Kalau kau tidak ada di sini, aku tidak punya teman sebaik dirimu lagi. Aku menggunakan ibu jariku untuk menyeka sedikit noda makanan di sudut bibirku sendiri. Setelah menghela napas, aku pun berkata, Keit tidak memiliki perasaan apa-apa lagi padaku. Dia tahu aku sudah punya suami, bahkan juga sudah punya anak. Kau tidak mengerti. Cara dia menatapmu tiap kali dia tahu Elliot datang ke sini untuk makan siang denganmu, seperti orang yang sedang cemburu. Bahkan ketika tempo hari ku beritahu bahwa Edwin Marcus adalah mantan tunanganmu, dia juga terlihat tak menyangka dan seperti tak suka. Itu hanya perasaanmu saja dan pikiran negatifmu. Kau sedang dirundung kecemasan berlebih, makanya jadi begini. Asal kau tahu, aku pun juga sering berpikiran macam-macam pada Elliot, sehingga aku bisa memahami apa yang kau rasakan sekarang. Aku memperingatimu untuk tetap tenang dan jangan terlalu menganggap negatif hal-hal yang sedang kau hadapi. Tapi tetap saja, aku risau. Apa yang harus aku lakukan? Tanyakan langsung pada Keit, minta penjelasan darinya. Jika kerisauanmu ternyata memang benar, bicarakanlah baik-baik dengannya dan temukan solusi bersama.
Pokoknya, pastikan hubungan kalian tetap baik-baik saja, karena aku tidak mau diriku menjadi masalah bagi hubungan orang. Selena terdiam dan tampak sedang menimbang-nimbang. Selang 1 menit kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, "Kau benar. Aku harus mengajak Kate bicara baik-baik tentang ini dan meminta penjelasannya." "Ya, memang harus begitu. Yang ku tahu, Kate bukan orang yang terlalu tertutup. Dia mau diajak bicara dan bersedia untuk langsung terbuka jika diminta." Selena tersenyum. Kemudian, dia menjulurkan tangan kanannya yang memegang garpu ke arah piringku, berniat untuk mengambil salah satu sosis panggang milikku. Aku pun langsung menepuk tangan Selena dan menepis tangannya itu, mendelik tajam padanya sambil berkata, "Makanlah makananmu sendiri. Kenapa suka sekali merecoki makananku?" Dia menatapku dengan sinis dan mencibir pelan. Setelah selesai makan siang, aku dan Selena pergi ke kafetaria untuk membeli kopi. Dia terus-menerus bertanya tentang Elliot, bahkan berkata, "Kapan-kapan, mari makan malam bersama. Kita berempat. Kau, aku, Elliot, dan Kate." Itu terdengar tidak mungkin. Elliot sentimen sekali pada Kate. "Makan malam bukannya terasa menyenangkan, malah menegangkan," jawabku. "Apakah Elliot seperti itu karena dia tahu kalau Kate masih memiliki perasaan padamu?" "Benar apa yang ku bilang, kan?" "Tidak. Elliot memang terlalu posesif. Kau jangan menebak-nebak dan tanyakan langsung dulu pada Kate," sahutku. "Ya, iya. Aku tahu," gumam Selena. "Tapi omong-omong, aku kagum padamu, Lena. Kau mau cerita dan membicarakan tentang ini denganku. Di luar sana, orang lain mungkin akan langsung memusuhi temannya sendiri jika sudah berhubungan dengan masalah pria karena merasa cemburu, lalu dendam dan berujung menyalahkan temannya. Aku tidak begitu karena aku tahu kau adalah orang yang setia pada pasanganmu. Pada Elliot maksudku. Jadi sekalipun Kate masih menyukaimu, maka itu bukan salahmu karena kau tidak akan macam-macam. Untuk apa aku dendam padamu? Lagi pula aku sadar diri, karena dulu pun kau yang lebih dulu mengenal Kate." Aku tersenyum pada Selena. "Kau teman yang baik." Kami masih berjalan beriringan setelah keluar dari area kantin. Lalu saat kami baru keluar dari lorong dekat lobi, aku melihat seorang wanita yang tampak sangat familiar. Itu salah satu pengasuh Evan dan Ervin. Dia ada di depan meja resepsionis dan sedang bicara dengan seorang perawat dengan wajahnya yang tampak panik. Dia menggendong salah satu anakku. Posisi gendongannya membelakangi, jarak berdiriku juga agak jauh, jadi aku belum tahu itu Evan atau Ervin. Aku langsung menghampirinya. Tentu aku heran sekaligus khawatir melihat anakku dibawa ke sini. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku begitu sampai di dekatnya. "Nyonya, syukurlah aku bertemu denganmu. Aku buru-buru ke sini dan jadi tidak sempat meneleponmu, Nyonya. Maafkan aku." Aku mengusap rambut anakku yang digendong oleh sang pengasuh. "Apa yang terjadi? Putraku kenapa?" Begitu melihat wajahnya dan menyadari kalau ternyata itu Evan, aku pun mengerutkan kening. Evan menangis, tetapi tangisannya sangat parau dan lemah. Napasnya seperti sesak, tubuhnya lemas. Wajah putraku itu juga merah, sementara bibirnya sangat kering dan pucat. Tahu ada yang tidak beres pada putraku, tentu aku sangat panik. Aku langsung mengambil alih Evan dari gendongan pengasuh, lantas segera berlari menuju lorong IGD.